Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Firmansyah. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ketahanan pangan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ketahanan pangan. Pangan sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambang, pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman. Lalu ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 ini juga disebutkan syarat ketahanan pangan, yaitu sebuah negara harus mandiri dan berdaulat. Sejarah ketahanan pangan dimulai pada tahun 1996, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996, lalu dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Sedangkan di dunia dimulai pada tahun 1970, di mana muncul konsep food security dan konsep kedaulatan pangan pada tahun 1992. Adapun sejarah kedaulatan pangan yang bisa dibaca. Posisi pangan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai kebutuhan dasar manusia, bagian dari budaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pilar pembangunan nasional, serta untuk mewujudkan negara yang mandiri pangan. Adapun permasalahan-permasalahan dari ketahanan pangan, yaitu dalam produksi dan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, serta stabilitas pangan. Kebijakan pangan. Arah kebijakan pangan dan pertanian dimulai tahun 2005 sampai 2025 mewujudkan bangsa yang berdaya saing, yaitu efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional untuk penguatan ketahanan pangan. Dan juga mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah sistem ketahanan pangan yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga. Adapun aspek pemantapan kebijakan ketahanan pangan ada 3, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Contoh kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan yaitu Undang-Undang tentang Pangan dan Ketahanan Pangan, tarif impor, kehadiran program jaring pengaman pangan, akses pembiayaan untuk petani, serta adanya sistem cadangan pangan. Strategi untuk menjaga ketahanan pangan yaitu bisa dengan cara peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional, peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Lalu ketersediaan pangan. Mengacu pada definisi ketersediaan pangan menurut World Food Program, ketersediaan pangan adalah keberadaan fisik makanan di daerah yang menjadi perhatian melalui semua bentuk produksi dalam negeri, impor komersial, dan bantuan makanan. Faktor-faktor penentu ketersediaan pangan yaitu produksi pangan, perdagangan, serta transfer. Produksi pangan. Produksi pangan itu meliputi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, serta perairan. Faktor yang mempengaruhi produksi pangan yaitu luas lahan, produktivitas, perubahan iklim, impor pangan, serta peran hutan. Lalu ada pula akses pangan. Akses pangan sendiri merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi atau pemanfaatan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses pangan yaitu faktor fisik pangan, faktor ekonomi masyarakat, serta faktor sosial kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang secara global dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk, bantuan sosial, budaya, konflik sosial, keamanan, dan lain-lain. Permasalahan dalam akses pangan cukup banyak, yaitu ada ketimpangan PDRB antar wilayah provinsi, kesenjangan ekonomi, letak geografis, besaran dan ketimpangan pendapatan rumah tangga, kenaikan harga pangan dan non-pangan,
serta perilaku konsumsi pangan di masyarakat. Upaya peningkatan akses pangan, yaitu dengan cara pengembangan dan pembangunan infrastruktur di wilayah kawasan timur, pembangunan pulau mandiri pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, stabilisasi harga pangan dan non-pangan, serta bantuan pangan. Pemanfaatan pangan, yaitu pangan aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi sehari-hari. Ketersediaan dan akses ke makanan saja tidak cukup. Setiap orang harus terjamin untuk mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Makanan yang dikonsumsi harus cukup energi untuk memungkinkan konsumen dalam melakukan aktivitas fisik rutinnya. Pengetahuan dan teknologi pengolahan pangan. Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengolah bahan pangan guna memperoleh manfaat seoptimal mungkin dan sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari bahan pangan. Pengetahuan dan teknologi pangan mempelajari sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi dari bahan pangan, serta bagaimana proses untuk mengolah bahan pangan tersebut sehingga layak dan aman untuk dikonsumsi. Adanya ilmu pengetahuan teknologi pangan sangat mempengaruhi bagaimana suatu kelompok masyarakat mampu memanfaatkan bahan pangan itu untuk diolah guna memenuhi kebutuhan pangannya. Adapun tujuan-tujuan dari pengolahan pangan yaitu untuk pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan produk pangan, lalu untuk mengubah menjadi produk yang diinginkan, serta mempersiapkan bahan pangan agar siap dihidangkan. Adapun keamanan pangan, di era global seperti sekarang ini, konsumen tidak hanya menuntut aspek kenikmatan dari produk pangan, tetapi juga menghendaki aspek keamanan. Keamanan terdiri dari keamanan jasmani dan rohani. Keamanan pangan jasmani yaitu pangan tersebut bebas dari bahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sedangkan keamanan rohani yaitu keamanan yang berkaitan dengan kepercayaan dan agama masyarakat di Indonesia ini khususnya. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran fisik, biologis, dan kimia, dan juga benda-benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Cemaran biologi itu dapat berupa bakteri, parasit, virus, ganggang, dan lain-lain. Sedangkan cemaran kimia merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Karena cemaran kimia ini dapat menimbulkan racun alami ataupun dapat menimbulkan penyakit yang bisa merusak organ tubuh manusia. Lalu ada cemaran fisik. Cemaran fisik adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam, dan lain-lain. Dan ada pula diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah program yang bertujuan agar masyarakat tidak terpaku hanya pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Kampanye nasional diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya pangan lokal, baik untuk aparat pemerintah tingkat pusat dan daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri. Pendidikan diversifikasi konsumsi pangan secara sistematis harus dilakukan sejak usia dini. Aspek-aspek ketahanan pangan ada aspek ekonomi dan teknologi. Aspek ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung pilar ketahanan pangan yaitu aksesibilitas pangan. Pilar akses ekonomi dapat dilihat dari segi keterjangkauan, artinya bahwa pangan bergizi, beragam, dan aman yang tersedia di pasar dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga ketahanan pangan dapat terwujud. Contoh dari aspek ekonomi yaitu pendapatan masyarakat, kestabilan harga pangan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Dan dalam aspek teknologi yaitu memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi terkini untuk memperkuat pilar ketahanan pangan. Dan aspek ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek teknologi memiliki beberapa pilar yaitu pilar ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Penerapan ilmu dan teknologi dalam mewujudkan ketahanan pangan contohnya dalam bidang stres biotik, stres abiotik, peningkatan produktivitas tanaman, pertanian di lingkungan kota, kehilangan pasca panen, serta panen dan pengolahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.